Shalom, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan sukacita. Jumpa lagi di Renungan Koma GKJ Sarimulyo. Dengan Bu Nani di sini, mari kita belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia Tuhan buat setiap kehidupan kami. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, bukalah hati kami, biarlah Roh Kudus hadir dalam setiap hati kami, sehingga firman Tuhan bisa bertumbuh di setiap hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Tema kita hari ini adalah kemerdekaan sejati. Kita ambil di Galatia 5 ayat 1. Mari kita buka bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita baru saja melewati bulan Agustus, di mana bulan Agustus ini bangsa Indonesia memperingati kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan bebas dari penjajah. Nah, tema kita hari ini adalah kemerdekaan sejati. Apa maksudnya ya? Kemerdekaan sejati itu apa? Mari kita pelajari bersama-sama. Di Galatia 5 ayat 1, Tuhan itu ingin kita itu benar-benar mengalami kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati di dalam Tuhan Yesus, kita akan coba bahas dua hal yang terkait, yaitu yang pertama, ketaatan absolut. Yang kedua adalah kesetiaan yang teruji. Kita coba gali masing-masing. Yang pertama dulu tentang ketaatan absolut. Ketaatan absolut adalah ketaatan yang mutlak, ketaatan yang tanpa syarat. Kemudian ini artinya apa? Artinya adalah kita tidak ragu lagi melakukan firman Tuhan. Contohnya begini, apapun yang terjadi, aku mau taat pada Tuhan. Aku mau setia pada Tuhan. Kapanpun, dimanapun, kondisi apapun, aku mau tetap setia. Ini adalah contoh ketaatan yang tanpa syarat. Di sisi lain, kita coba lihat Tuhan, nanti aku mau setia pada Tuhan kalau aku nanti keterima di SMA favorit atau SMP favorit. Aku mau taat sama Tuhan. Tuhan, aku mau taat sama Tuhan ketika aku nanti dapat ranking 1. Tuhan, aku mau taat kalau aku nanti dapat pacar yang ganteng. Aku nanti dapat pacar yang cantik. Aku mau taat sama Tuhan. Nah, seperti ini adalah contoh ketaatan yang bersyarat. Ayo kita coba tengok masing-masing. Ketaatan yang seperti apa kita ini? Ketaatan yang absolut ataukah ketaatan yang bersyarat? Ketaatan yang tanpa syarat ataukah ketaatan yang bersyarat? Oke. Kalau kita ingin mengalami kemerdekaan yang sejati dari dosa, kalau kita ingin mengalami penggenapan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, maka ketaatan absolut ini yang harus kita lakukan. Ketaatan itu harus merupakan gaya hidup begitu ya. Jadi gaya hidup yang harus kita miliki setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Ketaatan ketika kita menjadikan itu gaya hidup kita, maka perintah Tuhan itu bukan lagi sebagai beban, menjadi beban yang berat pada kita, tetapi justru menjadi kesukaan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita melakukan perintah Tuhan, itu adalah sesuatu yang menjadi kesukaan kita, bukan menjadi beban yang berat. Nah, itu kalau ketaatan itu sudah menjadi gaya hidup kita. Nah, kita coba tengok di Alkitab.
ada beberapa tokoh yang bisa kita sampaikan untuk berikan contoh di sini. Salah satunya adalah Abraham. Pasti kita semuanya kenal Bapak Abraham kan? Ketika Tuhan itu meminta Abraham keluar dari Ur Kasdim, di mana negeri ini adalah tempat kelahiran Abraham, Tuhan meminta bahwa dia keluar dari Ur Kasdim, pergi ke negeri yang tidak diketahui. Bagaimana nanti di sana, kondisinya bagaimana, Abraham belum tahu itu. Tetapi apa yang dilakukan Abraham? Abraham taat pada perintah Tuhan. Yang kedua, ketika Abraham ini diminta untuk mempersembahkan Ishak, Abraham juga taat. Nah, ini adalah contoh bentuk ketaatan yang absolut. Yang kedua, Bunda Ni ambil contoh yang kedua adalah Nuh, Nabi Nuh. Nuh di tengah hidup, di tengah lingkungan yang tidak mengindahkan Tuhan, lingkungan yang tidak takut pada Tuhan, di situ Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera yang besar, walaupun diejek, walaupun dihina, dicaci, dicemooh. Kenapa hari gini kok membuat bahtera gede lagi? Buat apa? Gitu. Nah, tetapi Tuhan memerintahkan pada Nuh untuk tetap membuat bahtera dan Nuh tetap taat. Nah, ketaatan Nuh ini justru malah membawa berkat buat keluarganya. Kenapa? Karena keluarganya menjadi selamat dari air bah. Itu dua contoh di Alkitab yang bisa mendukung untuk pokok bahasan kita ini. Nah, Tuhan menghendaki supaya kita semuanya itu juga menjadi orang yang merdeka, bebas dari belenggu dosa, tidak lagi diperbudak dosa. Nah, kita coba tengok di Yohanes 8 ayat 34, kita baca bersama-sama ya. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi yang berbuat dosa itu kita sebut hamba dosa. Hamba dosa itu adalah aktif melakukan dosa terus-menerus. Nah, hamba dosa itu bukan hanya melakukan dosa, tapi juga hati yang dikuasai oleh keinginan dosa, hati yang jauh dari Tuhan, hati yang dikuasai oleh amarah, kebencian, iri hati, egois, tidak mau berbagi dengan orang lain, kemudian asik memikirkan kehidupannya sendiri tanpa melihat orang luar di sana yang juga membutuhkan uluran tangan kita. Nah, coba kita telusur sebenarnya macam-macam dosa itu apa saja. Bunda Ni punya 4 catatan. Yang pertama adalah dosa seksual. Di sini misalnya ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kemudian dosa yang kedua adalah okultisme, misalnya penyembahan berhala, sihir. Kemudian yang ketiga adalah dosa sosial kriminal. Itu misalnya perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Kemudian juga ada percideraan, termasuk juga roh pemecah, kedengkian. Nah, seperti itu masuk dosa sosial kriminal. Yang keempat, yang terakhir itu dosa hedonisme. Itu misalnya kemabukan, pesta pora. Nah, kita sudah dibebaskan Tuhan sebenarnya dari perbudakan dosa oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, maka mestinya kita itu jangan berbuat dosa lagi. Kita jangan lagi mau hidup dalam dosa. Kita jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Nah, caranya bagaimana? Coba kita tengok di Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Kita baca bersama-sama ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku."
ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, jadi agar kita tetap dalam Tuhan, harus disiplin membaca firman Tuhan. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga merenungkannya, kemudian melakukan firman Tuhan, kemudian memperkatakan firman Tuhan, taat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kebenaran. Nah, kalau seperti ini, kalau kita ingin mengalami kemerdekaan sejati. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengalami kemerdekaan yang sejati, miliki ketaatan yang absolut, tanpa syarat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang akan kita bahas adalah kesetiaan yang teruji. Kita tidak boleh mempermainkan Tuhan, karena cepat ataupun lambat akan ada akibat yang kita akan tanggung. Kita coba tengok di Amsal 13 ayat 13. Bunyinya demikian. Kita baca bersama-sama. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Tuhan kita itu selalu konsisten. Tuhan kita itu selalu konsekuen. Tuhan itu setia terhadap janji-janjinya. Firman Tuhan itu tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sekalipun begini, seringkali kita itu mau sungguh-sungguh mencari Tuhan ketika kita mengalami masalah, ketika kita punya beban berat, kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, bertobat dari dosa. Tetapi begitu keadaan itu membaik, begitu kita lepas dari permasalahan, lepas dari beban yang berat, seringkali kita lupa, seringkali kita tidak setia lagi, seringkali kita kembali kepada dosa lagi. Nah, ketaatan, ketekunan itu harus ada dari hati yang tulus, dan kita harus punya komitmen yang kuat, sehingga apapun kondisinya kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita kembali tengok ke Alkitab, ada nggak ya tokoh-tokoh yang mendukung apa yang Bu Nani sampaikan ini? Ternyata ada. Contohnya, pasti kalian mengenal ada Sadrah, Mesah, Abednego. Pasti nggak asing nih di telinga kita. Sadrah, Mesah, Abednego itu kesetiaannya itu teruji. Dia tetap setia pada Tuhan. Ketika raja itu memerintahkan untuk menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, mereka menolak, sehingga konsekuensinya berat sekali. Konsekuensinya adalah mereka dimasukkan dalam dapur api. Kita membayangkan kena api sedikit aja panasnya, kita mengeluh sedemikian rupa, aduh dan sebagainya, kesakitan gitu ya. Apalagi dimasukkan di dalam dapur api, semua tubuh kita kena api. Kita sudah bisa membayangkan betapa luar biasanya sakitnya. Tetapi karena Sadrah, Mesah, Abednego itu setia kepada Tuhan, dia tidak mau menyembah patung yang diperintahkan untuk disembah oleh dia tetap setia. Ternyata Tuhan itu menolong. Tuhan itu melepaskan ketiga orang ini dari dapur api. Itu karena kuncinya apa? Dia adalah setia. Mereka adalah setia pada Tuhan. Contoh yang lain pasti Anda juga kenal, Daniel. Daniel kesetiaannya juga teruji. Kalian pasti mengenal cerita ini. Daniel tetap setia walaupun dia harus masuk kandang singa. Resikonya besar sekali. Orang masukkan kandang singa pasti habis dilalap oleh singa tersebut.
Kenapa Daniel dimasukkan dalam kandang singa? Karena dia tidak mau menyembah raja, karena yang dia sembah hanya Tuhan. Karena Daniel setia, Tuhan menolong. Daniel lepas, terbebas dari singa, dia selamat. Contoh yang ketiga, mungkin ada di antara kita mengenal Polikarpus. Polikarpus itu adalah murid Yohanes. Dia ditangkap tentara Romawi, diancam untuk dibakar. Tapi kemudian ada seorang gubernur Romawi berusaha untuk membujuk Polikarpus. Gubernur Romawi ini berjanji akan membebaskan Polikarpus asalkan Polikarpus itu menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dilakukan Polikarpus? Polikarpus jelas menolaknya. Nah, Polikarpus dengan tegas mengatakan bahwa selama 86 tahun aku telah mengikut Yesus dan Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun menyakitiku. Bagaimana mungkin aku itu dapat menyangkal Yesus yang telah menyelamatkan aku? Itu kata-kata Polikarpus. Akhirnya apa? Polikarpus itu menerima hukuman. Dia tetap setia pada Tuhan Yesus sampai akhir hayatnya. Dia tidak mau menyangkal Tuhan Yesus walaupun ancamannya berat, dia harus mati. Polikarpus dibakar dan akhirnya mati, tetapi dia tetap pegang Tuhan Yesus. Kesetiaannya teruji betul-betul. Nah, iman Polikarpus itu telah menginspirasi banyak orang-orang Kristen tentunya di setiap generasi sampai saat ini. Dan karena kesetiaannya sampai hayat untuk setia pada Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita coba lihat di Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan memahkotai kamu dengan mahkota kehidupan. Mari kita memiliki komitmen yang kuat untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus selamanya sampai akhir hayat kita. Jangan mau untuk diperbudak oleh dosa. Jangan kembali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan lagi kita melakukan hal-hal yang jahat, karena Tuhan Yesus itu telah memerdekakan kita. Kita harus sungguh-sungguh mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus ingin bahwa kita itu mengalami kemerdekaan yang sejati. Kalau kita masih ada dosa, segera kita itu bertobat. Jangan kita itu mau diperbudak oleh dosa. Jadilah pribadi yang taat, jadilah pribadi yang setia kepada Tuhan Yesus, sehingga kita itu akan benar-benar mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan termeterai dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi orang yang memiliki kemerdekaan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia.
Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita tutup renungan kita hari ini dengan berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Tuhan telah mengingatkan kami untuk mengalami kemerdekaan sejati di dalam Tuhan Yesus. Kalau kami masih ada ketaatan yang mulai goyah, kalau masih ada di antara kami mulai bimbang, mulai ingin meninggalkan Tuhan, tidak mendengar Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, meragukan berkat-berkat Tuhan. Mungkin di antara kami juga mulai kecewa karena doa-doa kami belum terjawab. Mungkin di antara kami yang sakit belum mengalami kesembuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, Tuhan kami rindu, kami ingin biarlah Roh Kudus boleh melawat kami. Perbarui hati kami, perbarui iman kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh setia, kami boleh sungguh-sungguh taat total, taat yang absolut, sehingga kami boleh mengalami kemerdekaan sejati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa ini. Bapa, kami juga berdoa di masa pandemi yang belum berakhir ini Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami saat ini dan selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati Tuhan kami agar kami boleh senantiasa mempercayakan kehidupan kami. Kami hanya bergantung pada Engkau. Tuhan berkati, berikan kekuatan iman, berkati, berikan berkat, berikan semangat, berikan kesehatan, tetap sukacita, tetap bersyukur apapun kondisi kami. Terima kasih Tuhan Yesusku, ampuni dosa kami. Kami serahkan kehidupan kami dan selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau serahkan segala dosa, doa, dan puji syukur kami ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian tadi renungan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.